walaupun jam sudah 21.30. Saya tadi menyimak secara seksama apa yang Bapak Dewan Pakar sampaikan kepada kami tentang beberapa hal, harapan-harapan dan keinginan. Kebetulan Bapak-Bapak ini mewakili dari Kalimantan Timur yang dijadikan insya Allah oleh pemerintah bersama DPR sebagai tempat ibu kota negara yang akan datang. Tentu harus dialas dengan undang-undang. Dan undang-undang itu dalam proses di mana pada hari ini kita sedang melakukan RDPU untuk mendapatkan masukan saran terhadap apa yang disampaikan kepada bapak-bapak para narasumber. Yang saya lihat semuanya memang ada harapan sebagai putra daerah lah, bagaimana memberdayakan masyarakat dan lain sebagainya. Yang semuanya itu tentu saya menggarisbawahi itu adalah dampak dari sebuah kebijakan. Tentu harus juga ada sesuatu nilai positif yang didapatkan oleh daerah. Apalagi apa yang Bapak sampaikan bahwa di konsep RUU ini luas wilayahnya itu adalah 256.000 hektar. Bapak malah minta supaya diperlebar, diperluas. Ini tentu sesuatu yang sangat luar biasa ini. Intinya adalah supaya jangan menimbulkan dinamika. Jangan menimbulkan persoalan-persoalan akibat kebijakan yang diambil. Saya nggak usah panjang lebar untuk mengungkapkan itu karena keterbatasan waktu. Ibu kota negara tadi sudah digambar sedemikian rupa, jangan pembangunan itu terhambat dan berhadapan dengan birokrasi. Oleh karena itu kemarin saya mempertanyakan pada ahli hukum, pasal apa yang kita ambil untuk dijadikan IKN ini menjadi daerah spesial, namanya otorita, di mana pertanggungjawabannya itu langsung kepada Pak Presiden. Tadi sudah digambarkan oleh Pak Tumanggor. Kalau sudah masih juga kabupaten, provinsi, bagaimana mengurus IMB dan lain sebagainya. Jadi ini namanya lex spesialis, semua segala sesuatu itu pusat yang menentukan. Maksudnya adalah mempercepat, memperlancar, sehingga betul-betul harapan dan keinginan masyarakat Kalimantan Timur itu betul-betul, kalau dikatakan oleh Pak Tumanggor sama Pak Ketua saya, kalau dapat ini Sumatera Utara atau Sumatera Barat lah yang paling pas di kampung saya. Netral. Kalau di atas kan terlalu jauh juga kawan-kawan yang dari Kalimantan itu. Tapi saya sabar dalam menyikapi itu dan saya dukung daerah Kalimantan Timur sebagai pilihan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, menurut hemat saya, keinginan Bapak yang lain-lain itu tidak harus dimasukkan Undang-Undang 2314. Misalkan wakil lah, ini masalah kebijakan itu. Tidak perlu, kalau ini dijadikan, saya yakin sulit untuk mewujudkan IKN yang sebagaimana harapan dan keinginan kita bersama. Dari beberapa narasumber yang sudah tampil menyampaikan, terakhir juga disampaikan oleh Bapak Robert tadi. Jadi itu tanggapan saya kepada bapak-bapak mewakili masyarakat Kalimantan Timur. Yang lain-lain saya memberikan apresiasi yang luar biasa dan mengingatkan kepada kami anggota DPR bersama pemerintah, mudah-mudahan akan diakomodir. Berikutnya adalah saya ingin menanyakan kepada
Pak Tumanggor. Beliau ini ahli ekonomi. Tadi ada pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Mukti Ali. Beliau menyatakan tadi dalam kondisi kita membahas RUU ini, dalam kondisi pandemi COVID, pemerintah punya kebijakan kepada seluruh pemakai anggaran, baik APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten kota, harus dilakukan refocusing, harus fokus kepada penanganan pandemi COVID. Alhamdulillah pada hari ini kondisi pandemi COVID insya Allah makin membaik. Malah kebijakan pemerintah PPKN yang akan diterapkan menjadi PPNKN ketiga, level 3 malah dievaluasi dan itu dibatalkan. Memang ini saya memang ingin juga menyorot itu, sekonyong-konyong dijadikan level 3. Apa indikator? Ini kan aneh-aneh saja yang disampaikan oleh Pak Luhut. Tapi bukan tataran itu yang saya tanyakan. Akibat daripada pandemi COVID, ekonomi kita kan kurang begitu elok. Tidak sebagaimana dibandingkan sebelum pada tahun 2020. Ini kan sesuatu yang dilematis nih. Tentu Bapak yang lebih pas untuk menjawab dari perspektif kondisi pandemi COVID, kemudian ekonomi yang kemarin 2020 saja minus, Pak. Sekarang agak naik, tapi belum. Lalu ada obsesi dari pemerintah pusat untuk melakukan ini. Apa kira-kira kiat? Sehingga jadi nggak mungkin bim selabim. Jadi memang kemarin ini juga banyak wacana, banyak diskusi yang disampaikan. Kira-kira supaya sukses ini bagaimana? Para pakar kemarin juga mengatakan harus berhati-hati, harus bertahap, dan lain sebagainya. Tentu ini perlu ada peringatan dari para pakar, jangan kita terlalu konsentrasi ke dalam jatuh yang tertentu, akibatnya tentu akan menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian kita. Tentu saya minta juga pandangan Bapak terhadap hal itu. Kemudian juga dikatakan tadi banyak diskusi juga pandangan disampaikan, jangan mengulangi kesalahan Jakarta. Itu seluruh narasumber dari kemarin juga mengungkapkan itu. Artinya kenapa kita lakukan pemindahan? Karena kita melihat kondisi Jakarta yang dewasa ini seperti ini, dan saya tidak perlu juga menjabarkan itu. Pak Abimanyu kemarin menjelaskan ada 4 bentuk pemindahan itu dilakukan. Pusat pemerintahan, ekonomi, dan seterusnya, saya katakan. Yang pas bagi kita, yang pas untuk IKN pindah ke Kalimantan Timur itu, yang paling pas itu modelnya apa, Pak? Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama terhadap Jakarta yang kita sorot pada hari ini. Karena ada 4 variabel yang disampaikan kemarin. Pusat pemerintahan, pusat ekonomi, kemudian pusat pemerintahan saja, kemudian seperti Malaysia, perluasan pusat itu, tetapi dia menjadikan juga pusat pemerintahan dan ekonomi dan seterusnya. Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama, tentu saya juga minta pandangan ke Pak Tumanggor, dan terakhir adalah kepada narasumber yang lewat Zoom. Saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa, banyak pandangan masukan yang disampaikan, dan ini saya catat secara seksama. Tentu saya berharap kepada sekretariat. Sudah 3 hari kami mengikuti acara ini, tolong Bapak Pimpinan, kita sudah ingatkan dari awal-awal, tolong kopi dari narasumber dibagikan kepada kami.
supaya juga bisa kami telaah, sebab bagaimanapun kita akan berlanjut bicara tentang DIM supaya sempurna dalam pembahasannya. Jadi jangan lagi kawan-kawan mengulangi lagi terhadap permintaan, dan itu adalah hak kami untuk mendapatkannya. Dan para narasumber juga sudah berjanji terhadap hal itu. Salah satu Pak Mimayu malah mengatakan akan memberikan jawaban tertulis karena waktu yang terlalu panjang. Barangkali demikian pimpinan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.